Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ingat, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita, dan kekuatan doa dan kekuatan iman selalu menyertai hidup kita dalam langkah di hari-hari kita. Tentu disertai dengan takut dan hormat kepada Tuhan senantiasa sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Allah senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 6. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi God's Holy Spirit, Roh Kudus Allah, ya, Roh Kudus, atau ketika kita menyadari bahwa Allah sangat mau menolong kita, memberkati kita, dari pembacaan ini kita bisa melihat ketika Roh Kudus datang kepada hidup kita, dikatakan Dia akan membuat kita mengerti semua pengajaran tentang Yesus. Roh Kudus ini menolong kita untuk mengerti semua pengajaran yang Yesus telah ajarkan kepada kita, kepada umatnya, kepada gerejanya. Dan Roh Kudus ini akan terus menolong kita, mengajar kita, memberikan pengertian-pengertian baru daripada firman-Nya. Dan itu akan terus berlangsung selama dunia ini ada. Karena mau saya katakan, kalau di tempat yang lain tidak akan ada Roh Kudus yang akan dapat memantau perjalanan hidup itu. Tapi firman Allah, Dia akan hadir senantiasa kepada orang-orang yang mempercayainya. Dan itu sebabnya Roh Kudus dikirim oleh Tuhan kepada kita supaya kita mengerti tentang pengajaran-pengajaran Kristus. Lalu yang kedua juga, bahwa Roh Kudus datang untuk menarik kita datang kepada Yesus Kristus. Jadi Anda tidak akan bisa percaya kepada kuasa Yesus yang begitu luar biasa kalau Roh Kudus tidak menarik Anda datang kepada Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang percaya pada kuasa Roh Kudus ini, kuasa Allah yang luar biasa ini, yang mampu menolong kita, memberikan pengertian, juga mampu menolong kita untuk sembuh dari segala sakit penyakit yang kita derita. Dan juga Dia mampu menuntun kita, Dia juga mampu membimbing kita, Dia mampu juga untuk menyatakan segala kebaikan-kebaikannya untuk dilakukan. Tetapi Dia akan menarik kita untuk datang kepada Yesus, karena dengan demikian kita akan mengerti lebih banyak lagi akan pengajaran-pengajaran Yesus melalui firman-Nya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita.
ketika Roh Kudus menarik kita datang kepada Yesus, maka kita akan hidup seperti Yesus hidup. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin. Siapa kita? Tapi bukankah dia berkata kita dibuatnya serupa dan segambar dengan dia? Bukankah dia mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna? Bukankah dia mengatakan kuduslah kamu sebab engkau kudus? Setan mengatakan nggak mungkin. Dan setan akan berupaya memutar balikkan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Supaya apa? Manusia itu tersesat. Sebagaimana memang dia penyesat, penipu, pembohong, penggoda, penentang, pemfitnah, pendakwa. Dan itulah pekerjaannya. Dan sekaligus dia memiliki sifat-sifat yang tidak menyenangkan. Tapi ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dan kita sudah tentu punya pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Ketika kita betul-betul menerima Roh Kudus dalam hidup kita, bagaimana kita dibuatnya mencintai firman, mencintai dia, mencintai Bapa, mencintai Yesus. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang sangat unik. Dan bagaimana kita merasakan indahnya bersama, hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana sesuatu yang terlepas dari hidup kita yang selama ini mungkin menjadi sebuah beban yang membawa kita kepada suasana batin yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu plong sudah. Dan yang hanya ada adalah pengakuan kepada Tuhan dan minta pengampunan yang terus-menerus kepada Tuhan. Dan setelah itu kita bisa menikmati segala sesuatu betapa indahnya bersama dengan Tuhan itu. Kenapa? Roh Kudus. Jadi Roh Allah itu harus tinggal dalam hidup kita. Roh Allah itu harus ada hidup dalam hidup kita. Roh Allah itu harus menguasai hidup kita. Tidak boleh tidak. Biarkan dia bertata di hati kita. Dan dia tidak akan pernah menyesatkan engkau. Dia tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Tapi justru dia akan membawa kepada satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah ketika Roh Allah ini ada dalam hidup kita dan Roh Kudus datang untuk mengerjakan pekerjaan Yesus di dalam kehidupan kita. Apa itu? Membuat hati kita bertobat. Makanya siapa ada dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadinya karakter kita melakukan hal-hal yang jahat, diubah oleh Tuhan menjadi karakter baru dalam Dia. Dan Tuhan Roh Kudus membantu kita untuk terus melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan di mana dia sebagai penuntun, kita akan nikmati. Di mana dia Allah yang mengasihi, kita akan nikmati. Di mana kita menikmati segala apa yang sudah dia berikan dan kita diajar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Satu contoh, Yesus sudah mengampuni kita. Lalu ada orang bersalah kepada kita, apakah kita tidak mengampuni mereka? Tentu kita harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Dan ruginya adalah kamu menderita, sementara orang itu tidak menderita. Walaupun dia sumber membuat engkau sakit hati, tapi karena Tuhan sudah mengatakan kau ampuni, kau tidak ampuni, ruginya kepada kamu. Karena kamu tidak taat kepada firman Allah. Mungkin dia memang hidupnya nggak taat kepada Allah dia, sehingga dia berbuat demikian. Tetapi kamu yang taat kepada Tuhan, yang mengerti firman Allah, yang memiliki Yesus, Roh Kudus dan firman, memiliki Bapa. Wow. Lalu kita sakit hati, dendam, benci, bahkan menyakiti kembali. Itu double itu dosa. Jangan. Kalau Tuhan katakan ampuni, Tuhan katakan doakan.
Saya pernah mengatakan begini, ada orang yang mengambil barang saya waktu jadi membantu dalam keluarga saya, seorang ibu, ya, dia punya anak juga sebesar sebaya saya, lalu sebaya anak saya pada waktu itu. Dan kemudian orang ini lama-kelamaan itu kerjanya tidak benar. Bukan hanya nggak benar, tapi juga panjang tangan. Satu demi satu harta saya pindah ke rumahnya. Satu kali karena sudah uang juga demikian, dia begitu juga. Satu kali saya bilang begini, saya panggil dia, saya bilang, kamu bawa seluruh barang-barang yang pernah kau bawa dari rumah ini ke rumahmu tanpa seizin saya. Kalau kamu tidak bawa, saya laporkan kamu ke polisi. Karena adik saya sudah melihat ada barang-barang itu di situ gitu. Akhirnya dia bawa, karena dia juga takut dipolisikan, dia bawa ke rumah semua. Karpet yang dipotong, apalah, apa saja yang dibawa, dia bawa ke rumah. Lalu saya bilang kepadanya begini. Setelah itu terus saya bilang, kurang apa kamu sakit, saya bawa ke dokter. Dan kalau kamu mengalami kekurangan, kita berkati. Tapi kenapa kamu sampai hati melakukan itu? Belum lagi bumbu, minyak apa dan lain sebagainya, bawang, ikan. Karena ada pintu samping yang dimana anaknya dipanggil lalu disuruh bawa. Nah, ketika itu semua dibawa, kemudian saya setelah saya memberikan nasihat, jangan, terus saya katakan kamu bawa kembali pulang. Semua barang ini boleh kamu bawa kembali pulang. Dan kita putus hubungan kerja. Dia bilang, jangan Pak, jangan, nanti saya apa. Tidak. Dari awal saya sudah ingatkan, di rumah ini semua barang terletak, tidak ada yang apa. Tapi Anda membuat rumah ini menjadi kacau. Kami ingin mengajar orang yang ada di sini itu menjadi orang-orang yang jujur, tapi kamu buat menjadi sesuatu yang tidak jujur. Akhirnya dengan terpaksa dia harus memang harus tidak ada lagi ampun. Kemudian dia bawa, terus saya katakan, kamu boleh pakai ini tanpa kamu harus takut lagi, karena saya sudah persembahkan kepada kamu semua pakaian saya, pakaian anak saya, pakaian istri saya, semua boleh kamu pakai kembali. Terserah, kamu mau jual terserah, tetapi kita putus hubungan. Artinya mau saya katakan adalah Yesus mengajar kita untuk mengampuni, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita harus lakukan itu. Jangan Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi perilaku kita perilaku kuda marah. Kuda marah itu kan nendang sana nendang sini. Gigit sana gigit sini. Ya. Jangan. Ya, jadi biarlah Roh Kudus yang datang kepada kita itu akan terus menolong kita, membimbing kita untuk hidup di dalam perkenannya Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami Bapa di surga untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan segala sakit penyakit yang mereka tidak perintah keluar, dan oleh biru-biru Yesus mereka sembuh, oleh kuasanya mereka sembuh. Dan segala mereka orang-orang yang mengalami masalah dalam hidupnya, kiranya Tuhan datang kepada mereka, menolong mereka, memberkati mereka, membela mereka,
dan nyatakan kuasanya kepada mereka Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Semoga kita beraktivitas di dalam takut akan Tuhan dan penyerahan diri sepenuhnya dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah kita yang mendengar dan menyimpan firman Allah dalam hidup kita. Amin.